pada malam hari ini. Terima kasih buat rekan-rekan semua yang telah hadir, baik dari Shalom Depok, dari Pancaran Kasih Depok, dan rekan-rekan dari Marga Mulia Yogyakarta yang telah bergabung pada Musyawarah Pemuda hari ini 24 Juli 2020. 2 menit lagi kita akan memulai ibadah kita. Bagi teman-teman yang lain yang belum gabung di Zoom, bisa diingatkan kembali di masing-masing grup. Terima kasih. Udah, Cak. Baik rekan-rekan sekalian, ibadah kita akan mulai. Karena ini dalam peribadahan, dimohon untuk rekan-rekan yang telah bergabung dalam Zoom bisa mengaktifkan video di masing-masing device. Sekali lagi, buat rekan-rekan yang telah bergabung, dimohon untuk rekan-rekan dapat mengaktifkan video di masing-masing device, karena ini dalam prosesi peribadahan. Baik, kami serahkan ke Kakak Liturgos Daniel, dipersilakan. Oke, selamat malam teman-teman. Malam. Oke, bagaimana kabarnya? Baik, Daniel. Satu orang doang nih yang jawab nih. Luar biasa, Baik, fantastis. Yes. Yes. Oke, puji Tuhan, pada malam hari ini kita kembali dalam ibadah gerakan pemuda, tapi ada yang spesial nih teman-teman. Kita bukan cuma satu jemaat aja, tapi kita lintas jemaat. Apa aja tuh? Yaitu GPIB Marga Mulia Yogyakarta, lalu ada GPIB Shalom Depok, dan ada GPIB Pancaran Kasih Depok. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, ada beberapa petunjuk dalam beribadah pada malam hari ini. Yang pertama adalah, teman-teman diharapkan berpakaian sopan, ya selayaknya seperti kita beribadah gerakan pemuda ataupun ibadah minggu. Lalu yang kedua, teman-teman mempersiapkan diri, hati, dan pikiran teman-teman, supaya firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada malam hari ini dapat kita terapkan dan dapat kita renungkan untuk kita menjalani aktivitas kita selanjutnya. Lalu yang ketiga, persiapkan Alkitab teman-teman supaya kita dapat memaknai apa yang firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Lalu yang keempat, ketika instrumen atau musik dimulai, mohon teman-teman untuk memute mikrofon yang ada di dalam Zoom teman-teman sendiri, biar musiknya dapat diperdengarkan dengan baik. Oke, itu aja teman-teman. Kita masuk ke dalam ibadah. Saya mempersilakan teman-teman untuk bersatu teduh terlebih dahulu. Dipersilakan. Oke, satu teduh selesai. Mari kita bernyanyi Mars Gerakan Pemuda. Untuk itu, mari kita bersemangat dalam Mars Gerakan Pemuda seperti yang kita lakukan pada setiap ibadah pemuda. Oke, mulai musik.
malam dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pengemudi dan pemuda. Baik teman-teman, kita masuk ke dalam lagu pembuka. Nyanyian pembukaan kita dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama dan ketiga, Tuhan Allah hadir. Pada saat ini kita sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kami menanggalkan kesaksian-sia, keinginan manusia. Jiwa raga kami, hidup seluruhnya, Tuhan Tulah yang mempunyai. Dikau yang esa, patut dimuliakan sebagaimana Allah. Baik teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami dari pagi hari hingga pada malam hari ini Tuhan Yesus, sehingga kami dapat berkumpul untuk beribadah gerakan pemuda Tuhan pada malam hari ini. Walaupun kami tidak secara langsung Tuhan beribadah di rumah-Mu, di gereja-Mu Tuhan, tetapi lewat online ini kami yakin dan percaya firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini dapat kami dengarkan dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Fokuskanlah hati dan pikiran kami Tuhan sehingga ibadah yang kami lakukan ini dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah ini dalam tangan pengasihan-Mu dalam nama Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik teman-teman, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 17, bait yang keempat, Tuhan Allah hadir. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat dan benar mendengar firman-Mu ya Tuhan agar ku lakukan. Sekarang tinggal di situ.
Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk itu mari kita satukan hati dan pikiran kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Agung, yang punya kehidupan sehingga kami dapat hidup sampai saat ini. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di tengah-tengah hidup yang Kau boleh berikan, kami boleh beraktivitas, kami boleh tetap menjalankan seluruh tanggung jawab pelayanan kami dan juga panggilan kami ya Tuhan. Sehingga saat ini juga ya Tuhan, pemberian waktu-Mu kami gunakan untuk bersekutu bersama-sama dalam persekutuan gerakan pemuda. Inilah doa dan sembahyang kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu, nyatakanlah firman-Mu agar kami dapat mengerti, memahami, serta melakukan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Kami siap mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Inilah doa kami. Amin. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dalam kitab Matius 22. Matius 22. Matius 22 ayatnya yang ke-39. Matius 22 ayatnya yang ke-39. Saya akan meminta tolong secara acak di sini untuk ada yang bisa membacakan. Saya meminta tolong Kesia Lopati untuk membacakan pembacaan kita pada malam hari ini, Matius 22 ayatnya yang ke-39. Kak, boleh ulang lagi tadi dari berapa? Sorry. Matius 22 ayatnya yang ke-39. Matius 22. Ayatnya yang ke-39 aja ya, Kak? Iya. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang sudah membaca, terlebih kita yang akan mendengarkan, dan kita yang akan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, saya akan share screen-nya. Oke, terima kasih. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus tadi, ketika ditanyakan kabar, sepertinya banyak yang belum menjawab, belum sadar betul, kayaknya ada yang baru bangun tidur ya. Jadi sekali lagi coba minta hostnya untuk unmute semua. Saya mau dengar suaranya, saya mau dengar kabarnya. Coba bisa di-unmute semuanya, walaupun rame-rame nggak apa-apa. Biar dari Depok sampai ke Jogja, sampai kemana-mana, semangat GP ini terdengar dan terasa. Mari, unmute semuanya, silakan. Rekan-rekan boleh di-unmute. Baik, rekan-rekan, sudah semua di-unmute ya? Saya mau dengar suaranya dan juga tanya kabarnya. Siapa kita? GPIB. Semangat teman-teman, kurang semangat. Semakin malam biasanya kaum muda ini semakin semakin semangat seperti itu ya. Sekali lagi. Tadi sempat kelihatan loh. Oke. Sekali lagi ya. Siapa kita? GPIB. Apa kabar GP?
Luar biasa, fantastis. Fantastis. Yes. Yes. Oke. Mungkin ada yang belum sadar ya. Terima kasih teman-teman untuk kabarnya yang diberikan. Rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, pembacaan kita terambil dari Matius 22 ayatnya yang ke-39. Tema yang diberikan kepada saya ini sebenarnya terlihat berbau romantis seperti itu ya. Lalu lebih cocok atau mencondong kepada Valentine begitu. Jadi bagi yang baru-baru break gitu kayaknya kurang cocok, terlihat kayaknya kurang semangat begitu lihat temanya. Tapi biarlah lewat tema ini semuanya merasakan sukacita karena kita berbicara tentang cita dan cinta. Rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, pembahasan kita pada malam hari ini berbicara tentang cita dan cinta. Pertama-tama saya mau membahas terlebih dahulu tentang cinta. Ketika berbicara tentang cinta, saya teringat di masa kuliah saya, salah satu filsuf berkata tentang kebenaran cinta. Berbicara tentang cinta juga rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, Martin Buber, filsuf tersebut berbicara mengenai relasi. Bagaimana relasi kita. Begitu. Dibagi dua relasi yang dimaksud oleh Martin Buber dalam kebenaran cinta, yaitu relasi aku itu, teman-teman aku itu, dan juga aku engkau. Jadi semoga diingat ya, karena nanti kita akan sharing tentang aku itu dan aku engkau ini. Semoga diikuti. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, dalam relasi ini kita berbicara tentang aku itu dulu. Apa itu aku itu? Di dalam relasi aku itu ini, rekan-rekan, sesama kita dijadikan sebuah objek. Jadi misalnya ada saya, lalu ada si A ini saya jadikan objek dalam membangun relasi. Lalu berikutnya rekan-rekan, aku itu ini membahas tentang nilai pragmatis. Nilai di mana yang dipegang adalah aku, si aku ini selalu benar. Si aku ini number one. Si aku ini harus yang paling pertama dan paling utama dalam relasi yang dibangun. Yang berikutnya, dalam relasi aku itu juga berbicara tentang sesamaku diakui ketika ada keperluanku. Jadi misalnya saya melihat seseorang karena karirnya, karena hartanya, karena apa yang dibawa atau yang dikendarai oleh dia. Jadi sesamaku itu dilihat karena bukan dirinya sendiri, tetapi apa yang ada pada dirinya. Lalu sesamaku juga dilihat ketika saya membutuhkan sesuatu atau memerlukan sesuatu. Misalkan saya mengakui si A karena iya saya juga lagi butuh. Saya lagi butuh uang, makanya saya mengakui keberadaan si A. Saya lagi butuh cinta, maka saya harus kejar-kejar dia. Saya lagi butuh kasih sayang, sudah lama tidak tersentuh cinta saya. Maka saya membutuhkan orang lain dan saya akui dia. Lalu setelah itu ketika sudah mulai tidak membutuhkan lagi, sudah mulai bosan dengan cinta, sudah tidak lagi membutuhkan karir, tidak lagi membutuhkan uang dari orang lain, lalu sesamaku itu dijadikan objek kembali. Tidak diakui keberadaannya. Ini relasi yang dibangun tentang aku itu, menurut Martin Buber. Berikutnya rekan-rekan, menurut Martin Buber juga dalam relasi aku itu juga akan menimbulkan sebuah kebencian. Kenapa bisa menimbulkan kebencian? Karena ketika membangun relasi, si aku ini diobjekkan, si aku yang menjadi objek, teman-teman ya. Lalu si aku ini menyadari, lalu dia mau menjadi subjek. Nah, untuk menjadi subjek, yang diambil adalah jalan kebencian. Jalan ketidaksukaan. Jalan kalau menurut salah satu filsuf lainnya, dia berkata, orang lain adalah neraka bagiku. Jadi ketika saya mau menjadi subjek menurut Martin Buber, orang ini atau
si aku ini akan membenci yang lain, akan melepaskan diri dari yang lain dengan rasa benci. Nah, rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus berikutnya berbicara tentang relasi yang kedua, yaitu aku, engkau, menurut Martin Buber. Yang pertama, aku, engkau ini adalah manusia yang dilihat sebagai makhluk sosial. Artinya apa, rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus? Ketika berbicara tentang manusia sebagai makhluk sosial, di sana ada kerinduan untuk utuh, menjadi satu. Kerinduan untuk bersama. Ada sebuah kebersamaan dan kesatuan untuk menjalin sebuah relasi. Ini tentu berbeda dengan aku itu ya teman-teman. Jadi ketika berbicara aku engkau, manusia sebagai makhluk sosial, dia membutuhkan atau merindukan sebuah kebersamaan dan kesatuan itu. Lalu yang berikut dalam relasi aku engkau, juga berbicara tentang manusia yang bereksistensi. Siapa sih yang tidak mau eksis gitu ya? Siapa sih yang orang yang tidak mau diakui keberadaannya, tidak mau diakui eksistensinya? Oh, misalnya yang saya kenal aja nih ya. Misalnya ada Arli di sini. Siapa? Misalnya Arli mau sekali dikenal, dia akan bereksistensi. Kalau Arli di sini dikenal sebagai kakak layan. Lalu setelah berjalannya waktu, Arli ternyata juga punya keunikan dan kekhasannya saat ini. Langsung kalau misalnya bicara tentang Arli, karena dia sudah menunjukkan eksistensinya, oh Arli yang operator kalau ibadah ya. Oh, Arli yang suka kendalikan Zoom kalau ibadah ya, kalau PKP. Oh, Arli yang suka bantu jadi kameramen juga. Nah, karena itu keunikan dan ciri khas Arli. Arli bereksistensi. Atau mungkin misalnya ada juga Kak Bernat dari Shalom Depok. Berbicara tentang Kak Bernat. Oh, ketua GP dari Shalom Depok. Nah, gitu ya. Jadi setiap manusia pasti mau bereksistensi dengan punya keunikan dan ciri khas. Dan ketika sesama subjek ini mengakui eksistensi satu dengan yang lain, teman-teman, akhirnya disinilah terjadi aku menjadi aku dan engkau tetap menjadi engkau. Maksudnya apa nih, Fik? Maksudnya adalah ketika aku menjadi aku, misalnya Kak Bernat tetap menjadi Kak Bernat, menjadi ketua GP, dan juga misalnya Arli tetap menjadi dia yang mengoperator ibadah misalnya, itu aku menjadi aku, engkau tetap menjadi engkau. Kak Bernat menjadi Kak Bernat dan Arli tetap menjadi Arli. Arli mungkin saat ini tidak bisa menjadi ketua GP. Nantinya mungkin ya Arli ya, kita doakan lah ya, entah itu di Margo Mulia atau di Pancaran Kasih Arli ya. Tapi saat ini Arli tidak bisa menjadi ketua GP, maupun dipaksa tidak bisa. Arli tetap dengan ciri khas dan keunikannya. Ia operator ibadah. Demikian juga misalnya Kak Bernat dengan kehebatannya bermain musik yang saya ketahui. Dia mungkin tidak bisa untuk mengendalikan operator ibadah lewat Zoom atau masukkan ke YouTube seperti Arli yang lakukan. Kita tidak bisa paksakan. Karena apa? Ada nilai aku menjadi aku, engkau tetap menjadi engkau. Sesama subjek harus dilihat sebagai sosok yang bernilai. Sebagai sosok yang memiliki kemampuan. Masing-masing diakui ciri khas dan keunikannya karena dia bernilai. Karena dia mempunyai kemampuannya. Ini adalah relasi aku engkau menurut Martin Buber. Kita masuk dalam teks. Matius 22 ayatnya yang ke-39 yang menyatakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu yang dinyatakan Matius 22 ayat 39. Lalu latar belakang dari kitab Matius yang bisa saya ambil adalah adanya perdebatan orang Farisi dan ahli Taurat
kepada Yesus. Apa yang diperdebatkan? Yang diperdebatkan adalah kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka. Menurut orang Farisi dan ahli Taurat, mereka merasa dengan kehadiran Yesus ada sebuah pergeseran ajaran-ajaran terdahulu. Ada pergeseran pada Taurat atau hukum Taurat itu. Sehingga ini yang diperdebatkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat. Tetapi Yesus di sini, rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, Yesus di sini mau mengatakan bahwa kehadiran saya hadir di tengah-tengah kalian, ini untuk menjelaskan bukan untuk menggeser ajaran-ajaran yang ada, bukan meniadakan ajaran-ajaran Taurat yang sudah ada, tetapi kehadiran Yesus sebenarnya untuk menggaris besarkan atau mencanangkan atau mempertegas tentang kasih, tentang mengasihi, menghargai, mencintai. Terlihat dari mana, Fik, ketegasan Yesus itu? Dalam Matius 22, ayatnya yang ke-39, kita lihat kata seperti, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ya, rekan-rekan. Kata seperti ini menyatakan tentang setara. Jadi ketika saya mengatakan saya sedang mencintai seseorang, ketika saya berkata saya sedang mengasihi seseorang, entah itu pacar, entah itu orang tua, entah itu kawan GP, entah itu kawan di kantor kerja gitu ya, karyawan kantor lainnya, ataupun relasi yang dibangun dimanapun teman-teman, ketika berkata saya mencintai, saya mengasihi, di dalamnya ada makna setara. Tidak bisa lepas. Menurut Matius 22 ayat 39. Karena saya mengasihi, maka ada kata setara di dalamnya. Ada kandungan setara. Tidak lagi memaknai sebuah relasi pacaran. Ya, kenapa saya pacaran terus kok bahasa pacaran? Bukan karena saya ada apa-apa dengan pacar saya seperti itu, tapi saya cuma mau katakan kalau ini gerakan pemuda. Tidak jauh dan tidak lari, sedang mencari jati diri dan juga pasti mencari cinta sejati begitu ya. Jadi saya membahas tentang pacaran juga di dalam. Walaupun juga bukan tentang relasi pacaran saja bicara ini. Karena ketika saya mencintai, mengasihi, saya mengasihi diriku seperti juga harus mengasihi dirimu, di dalamnya harus kata setara, seimbang. Artinya, di dalamnya harus ada makna atau nilai pembebasan. Bebas. Baik itu bebas, orang itu bebas berkomunikasi dengan siapapun, bebas untuk melakukan apapun lewat kesepakatan-kesepakatan yang ada. Bebas juga untuk berkarya, teman-teman. Sehingga ketika menjalani sebuah relasi, seperti yang juga dikatakan oleh tadi Buber, yang pertama yang harus dilakukan adalah menjunjung nilai kasih itu. Saling mengasihi dan saling mencintai. Kalau kita katakan saya mau bangun relasi yang serius dengan kamu, itu tidak mungkin kalau kita lihat seseorang yang kita mau seriusin itu sebagai objek. Ya teman-teman. Harus kita lihat dia sebagai subjek. Sebagai yang setara. Dia sama, dia punya hak yang sama. Coba kalau misalnya orang tua, ya teman-teman, dia bilang, saya mengasihi ketiga anak saya. Pasti setara, semuanya harus punya ilmu yang sama. Kalau bisa lebih daripada saya sebagai seorang orang tua. Jadi setara, teman-teman. Jadi ingat, kalau teman-teman pada saat ini sedang menjalin nilai kasih itu baik dalam gerakan pemuda, dalam pacaran, nilai yang paling utama adalah kesetaraan.
Baik saya dan kamu dalam relasi ini kita sama. Kita harus menjunjung nilai kasih. Berikutnya teman-teman, saya tidak mau lagi lebih banyak bicara tentang cinta. Pasti di sini banyak saya lihat ya, kakak-kakak ini pengalamannya lebih banyak tentang cinta daripada saya tentunya. Kita masuk dalam pembahasan tentang cita. Cita dalam KBBI adalah sebuah rasa. Cita-cita adalah harapan. Tentu kalau berbicara tentang cita-cita, berbicara tentang sebuah harapan, di dalamnya ada visi dan misi. Nah, ketika menjalankan visi dan misi itu harus ada aktualisasi diri di dalamnya, rekan-rekan. Di mana kita harus menunjukkan atau menggunakan sebuah kemampuan kita untuk mencapai sebuah harapan itu. Jadi teman-teman kalau bisa bicara tentang sebuah harapan, sebuah cita ataupun cita-cita ini, tentu harus ada aktualisasi diri. Jadi mengusahakan segala sesuatu yang bisa diusahakan, kemampuan dalam diri kita untuk mencapai sebuah harapan. Sehingga kita tidak berdiri dengan kaki orang lain atau di pundak orang lain seperti itu. Lalu apa Fik hubungan dari cita dan cinta dan lewat ayat ini? Teman-teman yang dikasih oleh Yesus Kristus. Di saat ini saya mau katakan bahwa kalau karya itu adalah hasil dari cita dan cinta. Setiap kita dapat berkarya teman-teman. Setiap kita punya hak untuk berkarya dimanapun dan kapanpun itu. Karena kita adalah manusia. Manusia makhluk sosial. Jadi bisa kapan saja sama siapapun bisa berkarya. Tetapi baik itu melakukan karya, itu harus cita dan cintanya itu seimbang, teman-teman. Maksudnya apa, Fik? Cinta. Jadi kalau kita sudah bahas tadi tentang cinta, ketika mau melakukan sebuah karya, cinta ini harus ditanamkan bersama dengan cita. Karena dengan adanya cinta, kita mengakui keberadaan sesama kita. Kita membebaskan sesama kita. Kita tidak menutup sebelah mata kita dengan keberadaan sesama kita. Kita mengakui kehebatan dia. Karya-karya yang dilakukan. Iri hati itu harus berubah dengan sebuah pengakuan. Kamu luar biasa. Kamu hebat. Selamat melayani. Seperti itu. Misalnya. Dengan cinta, kita dapat mengakui keberbedaan kita. Dan juga keberadaan kita. Sesama kita. Lalu dengan cita, dalam sebuah karya ini, kita dapat mengaktualisasikan diri. Dan dapat berkolaborasi dengan orang lain. Jadi dengan cita, kita dapat menuangkan sebuah kemampuan diri untuk mencapai, untuk melakukan atau menghasilkan sebuah karya. Yang akhirnya dapat berkolaborasi dengan yang lain. Misalkan saja secara ringan contohnya teman-teman, gerakan pemuda. Tadi mempersiapkan diri. Oh iya nanti ada yang bagian merekam ibadah ini, nanti ada yang bagian PPT ini gitu diatur. Nanti ada bagian yang kerjakan ini, kerjakan B, kerjakan C gitu. Semuanya dengan pekerjaannya masing-masing. Semuanya dengan kemampuannya masing-masing. Semuanya diakui sama, setara, tidak ada yang berbeda. Dengan demikian, sebuah karya itu sebetulnya lahir dari cita, aktualisasi diri, dan cinta. Mengakui keberadaan sesama. Baik, rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus, kita masuk dalam sebuah diskusi. Saya meminta dari 3 jemaat, perwakilan 1 orang dari 3 jemaat, untuk menjawab 1 pertanyaan. Jadi ada 2 pertanyaan ini satu-satu. Karena sudah, tadi aku lihat sepertinya nih, ketika masuk pertanyaan, Kak Iren Luis langsung menutup kameranya ya, gitu ya. Semoga bukan karena tidak mau menjawab pertanyaan ini ya, rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus. Oke, bentar, ada gangguan. Oke.
Gereja tua jadi seperti ini sudah teman-teman. Baik, rekan-rekan perwakilan setiap jemaat satu untuk menjawab pertanyaan. Berarti ada 3 orang untuk pertanyaan yang pertama. Dipersilahkan. Dari yang pertama, dari Pancaran Kasih. Kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaan? Posisi manakah kalian dalam membangun relasi? Aku itu atau aku engkau? Ya, Pancaran Kasih, kira-kira siapa? Teman-teman dari Pancaran Kasih. Ini tidak ada? Coba ada tadi siapa ya? Saya melihat Daniel yang tadi kan dari Pancaran Kasih, kira-kira bisa siapa yang bantu menjawab karena Daniel sudah bertugas. Sekarang Daniel saya minta untuk bantu menunjuk. Saya kurang tahu juga teman-teman Pancaran Kasih ini mana saja ini. Tiba-tiba semua silent night. Oh, holy night semuanya langsung tenang, tidak bersuara. Saya tunjuk, Kak. Ya, kira-kira siapa? Merel Nah, deh, ini boleh deh. Merel deh boleh. ya silakan. Soalnya mau suruh siapa namanya Arli, dia bingung. Dia Margo Mulyo atau Pancaran Kasih ya, gitu. Jadi siapa tadi? Daniel, silakan. Merel, Kak. Merel. Oke, silakan. Silakan Carol. Menjawab pertanyaan Kak. posisi manakah? Ya, halo, selamat malam Carol. Aku engkau karena setara. Apa? Kira-kira alasannya dan punya pengalaman nggak? Kira-kira pengalaman pribadi, silakan. Karena setara, Kak. Karena setara. Itu kayaknya jawabannya ideal ya, karena setara jadi saya pilih itu. Tapi apakah Carol ini benar-benar melakukan aku engkau ini dalam menjalin relasi? Atau kadang-kadang juga aku itu kok, Kak? Nah, bagian mana tuh yang aku itu kadang-kadang seperti apa juga? Silakan. Mungkin aku lebih sering ke aku engkau karena sebagai perempuan, mungkin dulu perempuan tuh sering disubjekkan, tapi sekarang tuh kayak udah open minded gitu dengan berbagai gerakan yang ada juga. Jadi sekarang tuh kayaknya menurut aku itu udah mulai berkurang sih relasi aku itu. Jadi lebih banyak orang-orang pakainya aku engkau seharusnya gitu, Kak. Oke. Dulu perempuan selalu menjadi objek seperti itu ya, Carol ya, menurut Carol. Jadi sekarang karena udah open minded, banyak orang membangun relasi dengan aku engkau ya, subjek-subjek menurut Carol. Oke, terima kasih Carol. Lalu masuk ke GPIB Shalom Depok. Mari. Saya tidak mungkin menunjuk yang saya sudah kenal. Silakan Kak Bernard, kira-kira siapa yang bisa membantu menjawab pertanyaan pertama ini? Ayo lo. Coba minta tolong bantuannya Reza deh buat jawab. Reza Haryoga. Silakan Kak Reza untuk menjawab pertanyaan posisi manakah Kak Reza dalam membangun relasi. Terserah Kak Reza ya. Mau pacaran ke, mau dalam jalinan orang tua, pekerjaan dan lain-lain, silakan. Seperti apa itu? Aku itu atau aku engkau? Silakan Kak. Kasih loh Kak Bernard. Saya pribadi nggak bisa munafik ya, artinya aku itu pun sering terjadi juga, sering saya jalanin juga. Entah dalam hubungan pertemanan. Kadang-kadang kalau bisa dibilang manusia emang datang ke orang kalau lagi butuh aja gitu. Ya mungkin ke teman-teman dekat dari SD misalnya, di satu hal saya butuh sesuatu, saya datang ke dia, padahal selama ini nggak pernah ngobrol, nggak pernah kontak, tapi tiba-tiba datang karena butuh. Jadi saya rasa beberapa kali saya juga melakukan relasi aku itu, tapi bukan berarti saya hanya melakukan aku itu aja. Ada hal menutup juga, kemungkinan melakukan aku engkau juga ya Kak? Ya, beberapa kira-kira kali. Gimana tuh Kak? Kalau aku engkau sih, saya ngelihat
bahwa teman saya semuanya bisa gitu ngelakuin sesuatu. Artinya nggak boleh, oh dia mah nggak bisa, udah nggak usah ditunjuk dia misalnya gitu. Nah itulah yang seringkali juga saya lakukan gitu, aku engkau. Artinya saya ngerasa setiap orang punya hak dan punya kesempatan yang sama gitu buat ngelakuin sesuatu. Paling itu sih Kak. Terima kasih Kak Reza. Setiap orang punya kesempatan sehingga Kak Reza melakukan aku engkau. Terima kasih. Ya, sekarang yang paling jauh dari saya, Margomulyo, Yogyakarta. Jauh karena kami tidak sedang bersama ya. Saya di gereja, teman-teman di kos dan di rumah. Silakan, kira-kira siapa Bang Kevin yang bisa membantu menjawab dari Margomulyo? Di Margomulyo sebentar. Usi Eltasia bisa? Oke. Silakan Usi El. Apakah tadi pertanyaannya? Pertanyaannya Usi El ini adalah posisi manakah kalian dalam membangun sebuah relasi? Aku itu atau aku engkau? Berikan sebuah alasan. Aku aja nggak boleh Kak. Ya ini karena mungkin pengalaman juga boleh loh UCL. Pengalaman dengan X seperti itu juga boleh diungkapkan. Apakah relasi aku itu atau aku engkau lebih banyaknya? Silakan Usi. Kalau saya sepertinya lebih ke aku engkau Kak. Karena? Iya karena kalau menurut saya selama ini ya yang saya lihat dan yang saya jalankan itu ya apa ya, lebih bukan mengutamakan sih Kak, maksudnya lebih ke sosialnya itu loh Kak. Jadi bukan menganggap seseorang itu atau lawan kita itu sebagai objek, tapi kasih kesempatan juga dia bisa jadi subjek gitu. Jadi nggak ya gitulah ya. Kak, aduh. Oke, terima kasih UCL. Jadi berikan kesempatan kepada sesama untuk menjadi subjek, begitu ya UCL ya. Terima kasih banyak. Oke, sekarang saya minta dibalik tadi kalau misalnya yang jawab perempuan, berarti dari pancaran kasih sekarang pertanyaan kedua dijawab oleh laki-laki. Silakan saya berikan kesempatan untuk Carol memilih laki-laki yang menjawab. Daniel Kak. Wah, kalau Daniel kan sudah tugas, Carol yang lain nggak apa-apa. Oh, udah tugas Rel, nggak boleh Rel. Tunggu Kak, saya cari teman saya dulu. Oh iya, silakan. Seperti itu juga UCL, siap-siap, dan juga tadi siapa, Kak Reza juga silakan. Merel yang paling deket aja, Merel. Oh ya udah Arli Kak. Iya. Gak ada lagi Kak cowoknya. Ini biar tahu ya, ini sebenarnya yang dijalani aku engkau atau aku itu ya. Oke, silakan Mas Arli untuk jawab aku engkau atau aku itu. Ini masih pertanyaan pertama kan nggak ya? Salah. Ini pertanyaan kedua, mohon maaf. Kedua. Jangan. Nanti jadinya sesi curhat di sini. Pertanyaan kedua ya, Arlia. Karya apa yang sudah dilakukan oleh para pemuda atau para pejuang cita dan cinta dalam menghadapi COVID-19 di gereja dan di masyarakat? Jadi, Arli sudah melakukan apa sebagai GP untuk menghadapi COVID-19 ini di gereja ataupun di masyarakat? Silakan. Banyak pengalaman Arli ini. Silakan Arli dibagikan. Berat juga ya pertanyaannya. Apa yang sudah dilakukan? Apa ya karyanya ya? Ya mungkin di gereja kali ya, di masyarakat kayaknya kurang karena lingkupnya ini doang. Lingkupnya situ-situ doang. Jadi di gereja ya apa ya di gereja tuh ya sama teman-teman Margomulyo sih kebanyakan karena kan sampai saat ini masih di Jogja. Jadi sama Kevin, Kak Iva, sama Niko, mereka punya cinta yang besar deh juga dalam melayani di Margomulyo sekalipun. Apa tuh karyanya kira-kira apa tuh? Arli bisa dibagikan. Ya apa ya Kak? Ya konten-konten misalnya konten di Margomulyo gitu terkait
renungan misalnya. Mungkin kalau maksudnya kalau pikir cita doang mungkin selama ini kalau berhadapan sama orang ya, namanya orang kan rentan untuk melukai dan dilukai gitu. Jadi mungkin kalau tanpa cinta jadinya jadinya mungkin ada yang udah mundur atau ada yang mungkin sakit hati dan nggak lanjutin lagi, tapi bersyukur teman-teman di sini juga punya cinta gitu. Ya, puji Tuhan Arli ya. Terima kasih Arli. Ini kayaknya Arli malah mewakili Margo Mulyo ya. Saya jadi izin sekali lagi untuk cari lagi pancaran kasih. Saya pengen tahu rekan-rekan di gereja itu pancaran kasih ini buat apa. Terima kasih Arli. Arli berkarya lewat konten. Mari pancaran kasih lagi. Mari, siapapun boleh. Cowoknya 2 doang, Kak. Oh, 2 aja ya? Daniel bolehlah kalau 2 doang nih, mari. Silakan Daniel, apa yang sudah dilakukan sebagai karya selama masa COVID sebagai seorang muda ini, ya, karya apa yang sudah dilakukan gitu? Karyanya, Kak? Iya. Kalau karya sih, ya dibilang karya juga enggak ya, mungkin iseng-iseng aja, cuman ngedit video, terus ya lebih ke membantu pelayanan juga di live streaming di gereja. Itu ya saya nggak bisa bilang karya juga sih, ya karena kan itu kan juga pelayanan juga gitu, Kak. Ya, betul. Jadi jadi tidak beda jauh ya dengan Arli juga ya, membuat konten, video seperti itu, lalu live streaming, ibadah minggu ya, ibadah keluarga juga gitu ya Daniel ya? Iya, Kak. Oke, terima kasih. Sekarang yang terakhir dari Shalom Depok, karya apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan Shalom Depok ketika menghadapi COVID? Silakan pilih Bang Reza. Kak Reza boleh memilih perempuan untuk bantu menjawab. Itu Kak Tasya Mahulete. Jadi ada dapat 4 ide tuh Kak, ada 4 orang soal situ. Oh ya. Silakan Kak Tasya Mahulete ya. Shalom Kak. Oke, shalom Kak Tasya. Wah, rame ya Kak Tasya ini. Silakan dirembukan lah. Dan ini yang Kak Tasya, kalau dari GP Shalom itu kita pelayan PLKT PA sama PT-nya itu masih bikin ibadah online Kak buat adik-adiknya. Jadi kita tapping setiap minggu, terus ditayangin gitu. Itu yang kita lakukan selama pandemi ini. Jadi lebih ke pelayanan anak dan teruna ya? Tapi kan di situ juga rata-rata semua kakak GP, ya kan ya? Iya. Oke. Tapi kemarin kita juga sempat yang berbagi takjil waktu pas bulan puasa Kak, bareng-bareng sama kakak GP. Jadi salah satu karyanya juga melibatkan sesama ya, yaitu mereka yang sedang menjalani ibadah ya, seperti itu, membagikan takjil seperti itu. Terima kasih Kak Tasya dan rekan-rekan dari Kak Tasya, berempat ini ya, rame kayak cherry bell di situ. Ya, kakak-kakak yang dikasih oleh Yesus Kristus, setiap kita ternyata setiap jemaat punya ciri khas masing-masing dalam berkarya. Saya mengutip kata mentor saya, Bapak Pendeta Kloke, bahwa pemimpin gereja masa kini adalah para pemuda. Seperti itu. Jadi para pemuda saat ini diberikan waktu dan tempat untuk menjadi pemimpin gereja. Pemimpin dalam berpikir, pemimpin dengan tangannya untuk melayani langsung kepada jemaat. Mereka para pemuda. Karena memang dari range umur sudah tidak bisa para PKLU ini gitu ya. Para PKLU ini untuk melayani langsung secara fisik bertemu. Jadi para pemuda lah yang dipakai. Seperti itu. Jadi selamat untuk rekan-rekan pemuda yang sekarang sudah menjadi pemimpin di gereja. Jadi rekan-rekan yang dikasih oleh Yesus Kristus,
dalam firman Tuhan kali ini, saya mau melanjutkan, ternyata PPT saya tidak bisa dilanjutkan. Penutup dari khotbah saya, rekan-rekan, yang saya mau katakan, setiap kita punya waktu dan tempat. Setiap kita punya posisi untuk berkarya. Itu setiap kita. Tapi apakah kita hanya berbicara tentang aku? Nah, saat ini teman-teman ketika sudah mau berkarya, sudah menampilkan diri, bereksistensi dengan cita itu, mengaktualisasikan diri, mari gunakan cinta untuk melihat sesama, mengakui keberadaan sesama. Sehingga baik aku, kamu, dan kita semua sebagai gerakan pemuda dapat memuliakan nama Tuhan lewat karya, lewat usaha, lewat cinta pada sesama. Selamat melayani teman-teman, selamat menjadi pemimpin-pemimpin muda di tengah-tengah gereja dan masyarakat dalam kehidupan new normal atau adaptasi baru. Tuhan, kepala gereja, memampukan, memeluk erat, dan juga menguatkan rekan-rekan untuk melayani umatnya di gereja dan masyarakat. Amin. Baik, terima kasih Kakak untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Untuk meresponi firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 362, bait yang pertama dan keempat, Aku milikmu Yesus Tuhanku. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Tapi sebelum masuk ke doa syafaat, mungkin teman-teman ada kerinduan yang ingin didoakan, boleh dipersilakan chat ke co-host atau ke hostnya, supaya nanti bisa didoakan. Mungkin teman-teman bisa diungkapin aja, nggak apa-apa. Nanti biar saya langsung catat ya. Mari, ada yang mau didoakan secara khusus, teman-teman. Sepertinya tidak ada.
Benar Kak, ada beberapa. Ini saya kasih ke Kakak ya. Oke Kak, mungkin baru segini dulu Kak. Boleh lanjut untuk petugasnya, dipersilakan. Ya teman-teman, mari kita berdoa untuk mendoakan syafaat kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa, kami hadir ke dalam Kau ya Tuhan, kami datang kepadamu mengucap syukur atas segala hal yang Kau berikan kepada kami. Bapa, sebentar kami akan berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati keamanan serta ketertiban negara ini ya Tuhan. Berkati para aparat negara juga ya Tuhan. Berkati kerukunan umat beragama di Indonesia ini ya Tuhan. Baik Kristen, Buddha, Islam, Katolik, Hindu, dan Konghucu. Supaya kami boleh hidup rukun dan damai. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk pemerintahan pusat ya Tuhan, terutama Bapak Jokowi Dodo dan Wakil Presidennya Tuhan, serta menteri-menterinya ya Tuhan, sampai yang terkecil. Kiranya Engkau berkati mereka, supaya mereka boleh memimpin negara ini dengan baik. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, sekarang Engkau tahu kita dalam masa pandemi COVID-19, kiranya Engkau bantu kami supaya kami bisa kuat dalam menghadapi pandemi ini ya Tuhan. Berkati juga tenaga-tenaga medis ya Tuhan, supaya mereka bisa menyembuhkan orang-orang yang sakit ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan dan kesabaran ya Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini kami juga kembali seperti normal ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami semua, supaya pada saat new normal ini boleh kembali lebih membaik lagi sebelumnya ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bapa yang baik untuk setiap nafas kehidupan kami, terima kasih untuk anugerah-Mu ya Bapa. Di malam hari ini kami berdoa juga untuk gereja-Mu. Bapa, kami berdoa untuk setiap para pendeta, baik dari GP Marga Mulia, Shalom Depok, dan Pancaran Kasih Depok. Kiranya para pendeta kami selalu setia melayani-Mu dengan kasih yang hanya semata-mata datang hanya daripada-Mu ya Bapa. Kiranya kami selalu dipersatukan oleh firman Tuhan yang disampaikan, agar kami selalu tetap berpegang teguh. Dan kami yakin karena kami punya Bapa yang selalu setia bersama-sama dengan kami. Untuk para majelis jemaat dan para kerja di kantor gereja, kiranya Bapa selalu menyertai setiap pelayanan yang mereka lakukan. Berkatilah juga setiap keluarga mereka. Kiranya waktu dan tempat yang mereka korbankan untuk melayani gereja-Mu, Engkau selalu menjaga mereka ya Bapa. Untuk unit-unit misioner mulai dari PKLU, PKB, PKP, Gerakan Pemuda, Persekutuan Taruna, Persekutuan Anak, tim Satgas, panitia, hari-hari gerejawi, kiranya kami selalu bersatu untuk menjadi wadah pembinaan di dalam jemaat dan pelaksanaan misi, khususnya di Gereja Protestan Indonesia di bagian Barat, di mana kami selalu menjadi saksi bagi setiap orang yang kami bertemu, setiap orang yang kami selalu bersapaan setiap harinya. Dan kami dapat memancarkan kasih-Mu yang tak pernah usai ya Bapa. Kami berdoa juga untuk
setiap ibadah daring yang kami lakukan ya Bapa, walaupun kami lakukan secara daring ya Bapa, kiranya Engkau mau selalu memberkati setiap hati, setiap tangan-tangan, setiap pikiran yang mau memberikan seluruh hidupnya untuk pelayanan-Mu ya Bapa, agar yang kami lakukan baik secara online ini maupun secara dari Zoom maupun dari YouTube, agar kami dapat melakukannya dengan baik ya Bapa. Untuk kononnya sendiri ya Bapa, kami dapat memancarkan tubuh Kristus di setiap kehidupan kami ya Bapa. Kami dapat menyatakan bahwa kami walaupun saat ini kami berbeda-beda dari tempat rumah kami ya Bapa, tapi kami akan menjadi satu karena firman-Mu yang Engkau jangkai melalui ibadah daring ya Bapa. Kami berdoa untuk pelayanan diakonnya, kiranya kami diberkati untuk memberikan kesaksian, tidak hanya lewat kata-kata maupun perbuatan, namun lewat persembahan hati kami yang tulus ya Bapa. Untuk marturnya sendiri ya Bapa, agar kami selalu setia dalam mengembang tugas panggilan yang kami terima ya Bapa di dalam gereja, dan kami dapat menyatakan kesaksian-Mu kepada orang-orang yang membutuhkan di luar sana ya Bapa. Bapa, kami berdoa juga pada malam ini untuk gereja-gereja, bukan hanya saja di Indonesia ya Bapa, tetapi di seluruh dunia. Kami dapat saling bahu-membahu berdoa untuk kehidupan dunia kami agar kembali menjadi pulih kembali ya Bapa. Inilah doa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini ya Tuhan, kami juga tidak lupa mau berdoa untuk rekan-rekan AGP ya Tuhan, yang sedang mengalami kelemahan tubuh ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati lewat obat-obatan yang diminum ya Tuhan, bahkan lewat dokter yang memeriksanya juga kiranya Tuhan boleh memberkati ya Tuhan, agar mereka boleh dapat kembali berkumpul bersama-sama dengan kami ya Tuhan, lewat ibadah ini ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa, terkhusus untuk teman-teman kami juga yang berulang tahun dalam minggu ini ya Tuhan, atau pada hari ini, kiranya mereka boleh selalu bersyukur ya Tuhan atas pertambahan usianya ya Tuhan, bahkan apa yang mereka harapkan selama ini, apa yang mereka cita-citakan ya Tuhan, semuanya boleh berhasil, semuanya boleh tercapai ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk rekan-rekan AGP yang lainnya Tuhan yang masih dalam sekolah, Tuhan berkati ya Tuhan, walaupun pada saat ini kami semua mengalami sekolah online ya Tuhan, atau lewat media sosial ya Tuhan, kiranya apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu Guru ya Tuhan dapat kami pahami dan dapat kami ingat walaupun hanya lewat virtual ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk teman-teman yang kuliah, Tuhan berkati ya Tuhan, bahkan dalam setiap tugas-tugasnya Tuhan yang mungkin sulit, yang mungkin banyak sekali mengalami hambatan ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan mereka ya Tuhan, Tuhan lancarkan setiap kuliahnya ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang masih mencari pekerjaan ya Tuhan, kiranya Tuhan mampukan ya Tuhan, Tuhan berkati agar mereka boleh segera mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan mereka ya Tuhan. Dan juga Tuhan untuk teman-teman kami yang mengalami PHK, kiranya Tuhan juga boleh memberkati ya Tuhan, agar kiranya Tuhan boleh memberikan jalan yang terbaik ya Tuhan, dan mereka boleh mendapatkan pekerjaan kembali ya Tuhan. Nah, Tuhan kami juga mau berdoa, terkhusus untuk pengurus GP ya Tuhan, yang sudah berjerih payah ya Tuhan dalam menyusun setiap ibadah kami ya Tuhan, dan juga mempersiapkan segala sesuatunya ya Tuhan, agar kami bisa terus saling berkomunikasi ya Tuhan. Tuhan berkati para pengurus ya Tuhan, berikan mereka juga kesabaran ya Tuhan dalam menghadapi masing-masing di antara kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan, sebentar lagi kami akan mengalami regenerasi dalam kepengurusan Gerakan Pemuda ya Tuhan. Kiranya siapapun yang nanti akan terpilih, itulah yang terbaik ya Tuhan, itulah yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka juga yang terpilih boleh memiliki tanggung jawab ya Tuhan, boleh melayani dengan hati yang tulus ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa
untuk kedua orang tua kami ya Tuhan, yang pada saat ini mungkin mengalami efek dari pandemi pada saat ini ya Tuhan, kiranya mereka boleh terus menjaga kami ya Tuhan di rumah kami, bahkan kiranya Tuhan boleh mampukan kedua orang tua kami ya Tuhan, agar perekonomian kami boleh tercukupi ya Tuhan. Berikan juga ya Tuhan kami semua kesehatan ya Tuhan dalam melewati hari-hari di masa pandemi ini ya Tuhan. Kami juga terus mau berdoa ya Tuhan untuk Kakak Vikaris ya Tuhan yang telah meluangkan waktunya untuk datang dan beribadah bersama kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati Kakak Vikaris ya Tuhan dalam kehidupan hari lepas hari, bahkan dalam pelayanannya Tuhan juga boleh memberkati ya Tuhan, bahkan dalam kegiatannya juga Tuhan berkati. Biarlah semuanya boleh berjalan dan sesuai kehendak-Mu ya Tuhan. Dan juga Tuhan kami mau berdoa untuk ibadah pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya ibadah malam hari ini bukan hanya sekedar tegur sapa harinya saja ya Tuhan, tetapi kiranya pada minggu-minggu yang akan datang kami boleh kembali melakukan ibadah bersama-sama lagi ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, doa dan permohonan kami. Terima kasih ya Tuhan. Masih dalam rangkaian syafaat kepadamu ya Bapa. Kami sungguh bersyukur untuk malam hari ini. Ketika kami, umat-Mu, kami anak-anak-Mu, boleh dikumpulkan untuk bersekutu, ibadah bersama, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, untuk kami memuji nama-Mu di berbagai tempat dan kondisi. Biarlah ya Tuhan, firman Tuhan yang kami sudah dengar, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga kami dapat menjadi berkat dan menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk orang tua kami masing-masing daripada anggota Gerakan Pemuda, untuk setiap pekerjaan mereka, kesehatan mereka, perjuangan mereka, segala harap juang mereka yang mereka naikkan di dalam doa, tak luput juga lewat tangisan air mata. Kiranya Engkau boleh melihat, memberkati, memampukan setiap orang tua kami untuk menjalani hari-hari mereka. Dan juga Tuhan, pakai kami ya Tuhan sebagai anak-anak untuk menjadi berkat daripada orang tua kami. Sehingga kami menciptakan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan orang tua kami. Sehingga nyatalah kasih-Mu, nyatalah wajah Kristus dalam tindak laku kami sebagai anak. Tuhan Yesus yang baik. Kami juga berdoa pada malam hari ini untuk setiap kami ya Tuhan yang bergumul dalam kehidupan kami, masing-masing dengan pergumulannya. Kiranya Engkau boleh melihat, menjawab setiap pergumulan kami. Kami berdoa untuk rekan kami ya Tuhan, adik rekan kami, saudari Gita, adik terkasih Kevin ya Tuhan, yang sedang dalam perawatan medis, yang baru saja mengalami kecelakaan, yang saat ini juga ya Tuhan, sedang berjuang mengerjakan tugas akhir skripsinya dalam bangku perkuliahan. Kuat dan mampukan dia, berikan dia rasa percaya diri, sehingga ia dimampukan, dikuatkan menjalani tugas tanggung jawabnya sebagai mahasiswa ya Tuhan. Pakai setiap tindakan medis yang dilakukan, obat-obatan, makanan dan minuman yang mendukung pengobatannya ya Tuhan, sehingga ia dapat kembali pulih lewat kasih sayang orang tua dan tindakan medis yang ada. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk setiap kami yang sedang mencari jodoh, mencari cinta yang sejati, yang boleh kami bawa, kami perkenalkan kepada kedua orang tua kami. Kiranya ya Tuhan, berikan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu saja. Dan kiranya pakai kami untuk dapat melihat pasangan kami sebagai subjek, sebagai yang utuh, sehingga kami dapat menghargai ia sebagai kekasih kami, sebagai manusia
yang Kau telah ciptakan. Tuhan Yesus Kristus, banyak doa-doa yang dinaikkan pada malam hari ini, yang tak dapat dan tak mampu diungkapkan untuk didoakan secara bersama. Tetapi Engkaulah yang mengetahui kedalaman hati kami. Engkau yang akan menjawab setiap doa kami sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu saja. Karena Engkaulah yang mempunyai kuasa. Engkaulah yang punya kehidupan kami. Inilah doa kami, inilah sembahyang kami yang kami naikkan kepadamu, Yesus Kristus, sumber kehidupan kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, jadilah kerajaan-Mu, jadilah kehendak di atas bumi. Kami dan ampuni kami, mampu selalu kepada kami. Kami juga mengampuni dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik teman-teman, kita masuk di dalam persembahan. Lalu untuk persembahannya bisa ditampilkan Kak ke barcode-nya. Di sini tertera barcode-nya ini ada dari Marga Mulia. Lalu ada pancaran kasih juga. Lalu untuk persembahan dari Shalom pun bisa dikirimkan lewat rekening BRI atau yang tertera di dalam slide teman-teman. Mari kita bernyanyi dari Kitab Bakti 89 bait yang pertama dan kedua, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa dengannya. Amin. 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 Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kita perbuat apa adanya. Amin. 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 Hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Baik, untuk doa persembahan dipersilakan untuk Kak Stella. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak untuk berkat yang Tuhan berikan ke dalam hidup kami, sehingga kami boleh berkesempatan untuk mengumpulkan persembahan. Tuhan Yesus, kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan gereja kami dimanapun kami berada. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum sempat memberi. Tuhan berikan berkat kepada kami yang berlimpah. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni salah dan dosa yang telah kami perbuat, baik disengaja maupun tidak disengaja. Haleluya, amin. Baik, kita masuk ke dalam warta Gerakan Pemuda. Untuk pengurus dari masing-masing jemaat dipersilakan, teman-teman. Oke, terima kasih Kak.
Di sini saya mewakili PGP Marga Mulia ingin menyampaikan warta jemaat. Yang pertama itu kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Vikaris yang sudah bersedia untuk memimpin ibadah pada malam hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Kakak. Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih juga kepada teman-teman GP dari GP Shalom dan GP Pankas yang sudah gabung untuk malam ini, sudah bersedia diajak untuk ibadah bareng. Terima kasih ya guys. Yang ketiga, untuk ibadah hari Minggu kita masih melaksanakan ibadah daring. Jadi teman-teman bisa masih nonton dari YouTube-nya GPIB Marga Mulia. Ibadahnya seperti biasa jam 9. Warta yang terakhir itu untuk ibadah GP minggu depan masih tetap. Dan untuk pelayan firman-Nya itu dari Pendeta Pelopresi. Sekian untuk warta Marga Mulia. Terima kasih. Oke, lanjut buat warta GP dari Shalom Depok. Warta GP dari Shalom Depok, warta GP yang pertama itu ibadah GP minggu depan dilaksanakan jam 6 sore ya, teman-teman dari Shalom. Itu kita ibadah gabungan dengan Immanuel Tarakan dan Immanuel Pekanbaru. Jam 6 sore. Gitu. Terus untuk warta GP yang kedua, pemilihan pengurus GP akan dilaksanakan. Gitu. Jadi mulai dari setelah ibadah ini, teman-teman udah bisa memilih, nanti linknya akan dibagikan ke grup GP. Dan pemilihannya pun nanti akan ada 2 gelombang. Jadi untuk nama-nama nanti yang terpilih, itu akan diambil 5 nama terbanyak dan akan dipilih kembali pada tanggal 14 Agustus. Itu dipilihnya secara langsung. Seperti itu. Terus untuk warta GP yang ketiga, mulai dari 7 Agustus, itu ibadah GP sudah dilaksanakan secara langsung. Jadi teman-teman harap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah dibuat sama gereja. Terima kasih. Sekian warta GP dari Shalom. Untuk warta GP dari Gerakan Pemuda Pancaran Kasih, terima kasih teman-teman untuk kebersamaan kita malam hari ini, meskipun hanya dengan metode virtual, namun kesempatan ini kiranya membawa berkat bagi kita. Untuk ibadah hari Minggu di Pancaran Kasih masih dilaksanakan streaming di YouTube jam 10 pagi, dan minggu ini akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Untuk kegiatan Gerakan Pemuda lainnya masih belum dilaksanakan, tunggu info menyusul selanjutnya. Sekian dari warta GP Pancaran Kasih. Terima kasih. Selamat malam. Baik, terima kasih teman-teman untuk warta pemudanya. Lalu kita lanjut lagu penutupan dari Gita Bakti 89 bait yang pertama. Gita Bakti 89 bait yang keempat, dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Baik rekan-rekan, kita akan kembali dalam kehidupan kita masing-masing, dalam istirahat kita pada malam hari ini dan juga aktivitas yang tersisa pada malam hari ini. Pulanglah dan lakukanlah seluruh aktivitas sesuai dengan kehendak Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa,
Kami sungguh bersyukur ya Bapa ketika kami sudah melangsungkan ibadah di ketiga jemaat ini. Mampukan kami agar kami tetap memuliakan nama-Mu di dalam setiap kondisi. Biarlah ya Tuhan, baik cita dan cinta kami nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Arahkanlah hati dan pikiran-Mu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Ya, terima kasih teman-teman untuk ibadahnya pada hari Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati. Tapi sebelum itu, jangan pada keluar dulu ya teman-teman. Kita foto bersama dulu. Jadi jangan teman-teman diharapkan untuk nggak live Zoom dulu. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Untuk slide-nya sudah ditutup ya. Oke, kita akan melakukan foto bersama. Minta tolong Kak Niko bisa screenshot ya. Satu. Oh, oke, makasih Kakak atas admit-nya. Oke. Ya. Baik teman-teman, karena diminta sama Bung Kevin, mari kita foto bersama. Karena itu saya meminta teman-teman untuk membuka videonya, video live-nya, ya. Karena ini ada sekitar 45 orang, maka dari itu mohon menunggu 10 detik ya, 10-15 detik. Oke, siap? 1, 2, 3, tunggu 10 detik. Oke, sebentar, tunggu 10 detik, tunggu 10 detik. Ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi. 1, 2, 3, tunggu 10 detik. Tunggu 10 detik. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Niko. Buat teman-teman yang bertugas, aku undang ke breakout room untuk kita tutup pelayanan kita pada hari ini. Dan untuk teman-teman yang di Zoom utama, jangan keluar dulu, karena kita akan berkenalan sama-sama. Oke, baik, ditunggu.